waladi kulli wa kafatilai syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Negeri 1 Guru yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dari sekalian yang berbahagia, rasa syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil. Ada enggak yang seusia adik-adik ini hari ini tidak sekolah? Ada enggak yang hari ini seusia adik-adik ini ke pembuangan sampah kemudian mengais plastik sedikit demi sedikit? Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Adakah di antara kalian semacam itu? Ada. Siapa yang ada hari ini selain sekolah siangnya mengambil plastik-plastik tempat sampah? Ada enggak? Coba tunjuk jari. Kalau demikian kita dibanding dengan mereka masih bersyukur yang mana? Masih menerima kelengkapan nikmat yang mana? Nah, kalau kesempatan semacam ini dibiarkan, sedangkan mereka anak-anak yang hari ini mengais sampah, berharap untuk bisa sekolah, namun keadaan membentuk dirinya untuk keterpaksaan mencari plastik-plastik bertahan hidup. Sedangkan adik-adik hari ini tinggal menikmati. Betul tak? Seragam beli sendiri atau dibelikan? Makanan beli sendiri atau dibelikan? Kendaraan beli sendiri atau dibelikan? Kalau punya fasilitas semacam ini tidak punya prestasi, apa bedanya adik-adik dengan mereka? Hari ini kita terbuai dengan keadaan yang menyenangkan, betul enggak? Kadang-kala masih senang mencari kesenangan, betul enggak? Ini gambaran. Kita ini sudah senang mencari kesenangan, sedangkan mereka tiap hari menatap permasalahan. Untuk makan besok belum ditemukan. Hari ini harus ambil plastik-plastik, kertas-kertas di tempat pembuangan akhir, dibawa ke pengepul. Kalau mendapatkan 10 kilo, kalau 1 kilo 1.000, dapat berapa itu? 10.000. Berapa uang satu kalau tidak puasa? 5.000. Perlu ambil plastik, bermandi keringat. Maka kalau adik-adik tidak punya prestasi, mohon maaf, jangan mau jadi apa ke depan? Ya, ke depan mau jadi apa dong? Maka mari kita syukuri alhamdulillah. Dengan cara apa? Kesempatan yang ada dipakai secara maksimal. Ingin berubah lebih baik enggak? Siapa yang ingin tetap bodoh, tetap miskin? Ayo, yang pengen miskin siapa ngaco? Hitungannya bareng-bareng, ya kan? Adik-adik mari kita punya ibadah. Anggap ini gunung ya. Anggap ini gunung, ya. Gunung ketinggiannya 30 km, membutuhkan waktu 30 hari untuk sampai puncak. Paham ya? Berarti 1 hari harus menempuh berapa kilo?
1 kilo. Kalau adik-adik yang seharusnya 1 hari menempuh 1 kilo jalan kaki 1 kilo, panjenengan leren jagungan madhep, mlaku meneh leren jagungan madhep, sehingga jarak tempuh 1 hari cuma 500 meter. Kira-kira 30 hari sampai mana? Hanya di pertengahan gunung, tidak sampai pada mimpi-mimpi yang kita tancapkan, tidak seperti cita-cita yang kita harapkan. Saya ingin jadi dokter, tidak jalan hanya diam di tempat paling untuk jadi pasien. Paham tidak? Saya pengen sukses, saya ingin berubah lebih baik, tapi tidak memaksimalkan potensi yang ada. Bagaimana ada perubahan yang lebih baik? Mohon maaf, tadi ada yang bawa Quran. Tidak. Kita bawa Quran, bisa baca. Saya tulisan yang ada ini bisa dibaca. Bahwa ada keledai yang ditumpangi juga Quran. Kita dengan keledai sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Keledai tidak mungkin bisa membaca. Kita bisa membaca. Nah, ketika kita bisa membaca, sedangkan kemampuan membaca kita lemah, akhirnya kita tidak membaca. Apa bedanya keledai ditumpangi kita dengan kita membawa Quran? Bedanya apa? Sama, dia punya petunjuk tapi tidak dibaca. Dibodoh kan kalau keledai kan? Sampai kilo, saya pergi bawa dulu. Coba. Bawa sampai di sekolah. Di dalam ada apa? Ada buku, bisa membaca. Walaupun di dalam ada buku yang ada tulisannya bisa dibaca dan yang membawa bisa membaca. Kalau tidak ada kemampuan membaca, apa arti bedanya kalau dia dengan kita? Sama kan? Nah ini loh, kita punya potensi menjadi derajat manusia yang tinggi tapi tidak dimanfaatkan. Kenapa? Malas dalam itu. Ya buka berdiri dulu. Berapa? Kelas berapa? Kelas 8, kelas 2 ya. Cita-cita tadi apa? Tentara di patut bisa. Tadi apa? Tadi tentara ya. Usia berapa? 15 tahun. Oh sudah berarti. Ya sudah ya. Ada 14 tahun tugas mati. Ingat mau usia berapa coba? Coba usia 14 tahun. Berarti cita-cita tadi yang dipersiapkan apa? Lari. Alhamdulillah. Mohon maaf. Kemudian kalau sekolah bisa banyak pesawat. Selama ini di rumah Melo. Tidur jam berapa? Aku malu deh. Bangun. Bangun. Sahur. Subuh. Sebaik-baik laki, sholatnya di masjid. Sebaik-baik wanita, sholatnya di rumah. Jadi sebaik laki-laki sebaik sholat di masjid, sebaik-baik sholat wanita di rumah. Sangatmu sholatnya di. Oh, berarti sebaik wanita ya. Sholatnya di rumah. Gini, orang punya cita-cita kan tidak hanya bagaimana belajar, bagaimana apa,
Kita mau saya enggak, tapi ada kekuatan dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama dia yakinilah bahwa Allah itu yang mengatur kita. Walaupun fisik hebat, persiapan olahraga, otak cerdas, yang jadi tentara seperti itu mesti jadi apa tidak? Tidak mesti kan? Banyak orang hebat secara fisik, cerdas secara pikir, tapi tidak sampai pun. Ada yang biasa-biasa saja, di tempat saya anak yatim, miskin, kemudian disuruh bekerja di kebun, bukan sekolah, akhirnya hari ini jadi tentara. Maka harus duduk. Tolong adik-adik dibiasakan doa. Bahkan tadi sebagai petunjuk. Kepala tadi ketika udah dinas sebagai petunjuk. Siapa yang memberi kita? Allah. Maka kepada siapa kita meminta? Allah supaya diberi. Kapan itu? Ketika sujud terakhir. Paham ya? Kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Baru apa yang adik-adik cintakan, minta karena Allah menjadikan hukumnya tadi berlaku, mintalah akan aku beri. Oh Nabi pernah bilang bahasa Jawa, kenal Bagong? Ngerti Bagong ya? Bagong itu kuno, saya kira bapak jadi terus Bagong sok nonton YouTube dan wayang kan? Bagong bukan pak kayangan, bukan Bagong. Bagong bukan kayangan ya? Bugulu bagian yang kan Bagong itu anak isi. Malah Bagong niku anak Ismar, mbok isi malah mbok tasih mbok kula tasih urip manggon wonten pundi. Manani mbok kula menika sampun tilar kuburanipun wonten pundi niki mangke malah dira mboten purun. Mboten cepet paling ketane gemathok kayangan badhe kula ora arif. Bagong nantang jiwa. Kula Bagong kita anak Ismar. Lho ya kok ngono kula pun ngerti. Bagong anak Ismar ini mboke sapa? Niki ora cetok perang. Bagong musuh di kira-kira menang di. Kok iso Bagong menang hebatnya enggak nopo ya. Kira-kira ya apa kok jawabnya ya kira-kira Bagong kan dia menang. Bagong hebatnya Bagong lho. Ayo, hebatnya Bagong lho nopo. Berdoa. Bagong ndongane piye? Ayo hebatnya Bagong nopo? Ya Bagong diwangi dalange. Betul kan? Sing nyekel wayang sapa? Sing muni sapa? Nah ini loh, wayang ternyata yang diwangi dalange iso menang. Kita pun kalau Allah menghendaki, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Maka yang kedua adik-adik, ngertilah bagaimana memancing cintanya Allah kepada kita. Introspeksi. Mungkin tidak kita termasuk hamba yang dicintai. Mungkin tidak kita termasuk hamba yang akan diridhoi, punya cita-cita tinggi tadi. Pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni? Pernah? Siapa yang bisa bercerita ya? Pakai hadiah. Ya foto-foto seket pikiran loh iki. Yang merah ya engko. Kowe nek pertanyaan nganggo yang merah, ayo. Sapa sing iso nyritakne Uwais Al-Qarni?
barokah nang ya. Iya, dia tak ketokne sik men semangat. Coba aja ya. Lah kuwi sekolah sing dipikir opo? Pak Guru siapa lagi, Pak? Mau mangkas sekolah, mikir sekolah. Pak Guru agama siapa tuh? Golek bayaran yo ora. Tuku banyu yo ora. Pajak listrik yo ora. Wong lulus sekolah ilmune ora nyaut pindah kuwi kaya bapak ku mikir apa coba. Arep hebat piye to, Cak? Aja sembrono lho, ora padha dolanan lho ya. Mohon maaf sebelum pada cerita karo mikir pengen sukses enggak? Sampean poso ora? Sahur ora? Sahurnya jam piro? Ya jam perlu jam 4 lah. Sahur itu mengandung makna kemauan seseorang untuk berpuasa. Nah sekarang setelah adzan subuh, coba rasa dikembalikan pada peristiwa kemarin. Wetene wong poso jam 10 awal karo jam 5 sore penak endi? Baleni se jam 4 ngisi peteng, jam 10, 11 peteng ora penak, jam 5 sore kok penak. Dan di gambaran sepeda motor ya, jam 4 diisi bahan bakar, jam 11 tondo-tondo arep entek. Yang mesin muni terus entek kan? Kira-kira jam 5 mogok apa muni mesinnya ya tak diisi meneng mogok. Ngopo awake dhewe ngisi jam 4, jam 11 ora penak kok malah jam 5 penak. Bukan. Iki orang gedhe iki awake dhewe kan pas tak gede-gede pas kan. Masa bikin muka orang seperti rapenan. Sampai ngerti terjemahannya enggak? Tancapkan kemauan, ujian akan muncul. Jika kemauan turun, kekuatan pasti akan turun. Jika kemauan tetap tinggi, kekuatan muncul tinggi, akhirnya diantarkan pada kesuksesan. Suksesnya wong poso kok buka poso. Cita-cita yang betul. Godaan sangat gede, aku pengen bapak, aku pengen jadi dokter. Enak godaan nih, koncone ngejak nongkrong, ini petang seneng. Koncone bulanan HP, awake dhewe kaya pengen, itu ujian. Tapi ketika komitmen kemauan menjaga wajahnya tadi muncul kekuatan, ini ujiannya wong duwe cita. Allah akan menempatkan pada sebuah kesuksesan. Tapi kadang kalau dia orang kuat, rujuk. Koncone dolan melu dolan. Koncone anggere nongkrong karo cekeli HP, jadi cekeli HP. Berarti mukah. Sulit untuk mencapai kesuksesan. Sekarang yang kedua tadi, Allah yang ngatur kita. Bagaimana doa itu bisa hebat? Ayo ceritanya US. Siapa bisa? Pak Udai, habis ngadang. Dua-duanya musik kok orang gak kejabat. Sopo seiso ditanya wes ini lengkap loh, orang potong-potong kados. Jawab Pak Kepala tadi. Sampai ini sinau. Jadi gini loh di Mas Mbak, bagaimana kita belajarnya menumbuhkan kehebatan yang luar biasa. Jangan belajar dari orang-orang yang gagal. Nah sampai ini loh, kulino jagungan. Nah ini kelas piro, ini adalah ya podo kan, di jasa sampai lo. Di jasa sampai apa urus? Nah iya, lu urus jasa pakai sikat lah, SD tak?
Lalu jagungan ini sak level kelas songo karo kelas songo ilmu ini padha sama orang ada itu. Saiki wong mlaku sekilo karo mlaku 10 kilo pengalaman sing ndi. Lho yen gurumu ki sarjana ya sampai SMP lulus kira-kira hebat ndi. Lah kowe rene ngopo? Nah, kalau menuntut ilmu janganlah dari orang-orang yang sudah jauh dari kita. Lah kejagungan kalau kancane paling mau ngelbu mancing tau. Mancing paling foto supaya hebat. Ngono ki, tak kan mau lucu-lucu kan. Tuku iwak lele 10 kilo, mau wis kecekel, malah diculke ning banyu meneh. Enak ra sing ngono ki. Jadi kan mulai lucu aja sekolah belum kabar mana balik dulu. Ayo hit mari lah. Jadi Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi. Para sahabat di zaman Nabi biasa punya keinginan berjumpa dengan Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu Nabi. Kenapa? Karena Uwais konsentrasi memberikan pelayanan kepada ibunya. Ibunya yang sudah tua, ya rawat sehebat-hebat. Bahkan ibunya yang sudah tua tidak bisa berjalan, pengen naik haji. Sampai Uwais Al-Qarni berpikir bagaimana membawa ibunya ke Mekah. Belajar dia latihan fisiknya, gendong pedet, nanti jadi sapi. Akhirnya gendong ibunya. Apa yang diberikan keutamaan kepada Uwais? Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab. Hei Umar, jika engkau menjumpai seorang pemuda di musim haji nanti ada tanda belang putih sebesar uang logam, mintalah doanya mustajab. Paham ya? Adik-adik, kalau sukses cita-cita, tolong berlaku baiklah kepada orang tua. Ridho Allah, ridho wali. Itu Quran memberikan petunjuk. Tidak usah kita cerita Quran turun kapan. Ya, ini makia pemadanya, tapi bagaimana makna Quran dipraktekkan dalam keseharian. Sopo sing gane nesu karo buke ditonton mbok nyapu-nyapu kok wae. Kira-kira ridha lah. Ibuku ridha lah nampa saluran ngono kuwi. Bagaimana kita akan hebat setiap hari kita selalu ramai dengan orang tua. Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Yang ketiga, ada enggak sahabat dengan sing susah? Ono ra kancamu sing susah? Dari keluarga yang tidak mampu ono. Pernah saiki iki orang lulus ya tak kantong meneh. Yo ora dikekno sampeyan iso cerita. Ada ndak di antara adik-adik ini kawannya susah? Yang penjenengan sanggup biasanya jajak di pangan dewi atau itu. Ayo. Ada satu amalan sapa sing nyenengke kancane disenengke dunia akhirat. Mohon maaf ya. Ada keutamaan orang yang mengorbankan kepentingan pribadinya hanya ingin menyenangkan orang lain, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ada kisah seorang ibu kalau merasa panas maju tidak apa-apa, merapat lagi. Padahal orang barat itu ke Indonesia hanya punya berpanas-panasan di pasir ya. Kita diberi panas
Tapi nggak teknya loh ya, najat laga loh ya. Balik lagi. Ada seorang ibu yang menggendong anaknya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Inti kesuksesan kan masuk surga ya. Kalau kita jadi apa saja, intinya masuk surga. Jadi kemudian dia sambat melapar, diberi 3 kurma. Anaknya satu, ibunya satu. Ketika anak lapar itu langsung memakan kurma, langsung memakan kurma. Adik-adik, ibunya memasukkan kurma ke dalam mulut, anaknya bertanya, Bu, kurma itu diambil dari mulut ibu, dibelah jadi 2, diberikan anaknya separuh. Aisyah radhiyallahu anha terkejut dengan peristiwa itu. Kemudian beliau bercerita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau apa? Ibunya nanti masuk surga. Tidak hanya kesenangan dunia, tapi kesenangan akhirat masuk surga. Maka sering-sering berbagi. Jangan memuaskan diri dengan uang saku yang ada pada diri kita. Ya, berbagi ya. Tuku roti sih Pak. Koncone mesakne ra disani dibelah jadi 2. Padahal kenapa? Ini yang diajarkan Quran, maka mari belajar saum Ramadan ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang baik. Yang pertama, as-sabirina. Jadilah orang yang sabar, kendalikan diri. Jangan mudah terpancing kepada kawan, sahabat, teman. Bisa jadi kawan kita tidak punya cita-cita. Bisa jadi kawan kita ini orangnya tidak punya harapan. Mohon maaf nih, kira-kira konsewu awal konco hati karo konco elek tertarik sing ndi? Karena nih konco elek iki saaya dhewe ora dilipno, bener ya malah kadang dielik. Konco sing mati iki ngajak yang kebencian beda sing padahal amalan yang dicintai Allah diantaranya takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amalan yang dibenci Allah takmuruna bil munkar wa tanhauna bil ma'ruf. Terbalik. Konco elek biasanya ngejak elek atau ngejak api. Elek. Konco api jadi ngejak api. Gitu. Paham ya? Sabar. Termasuk adik-adik sekolah ini harus penuh kesabaran. Yang kedua, puasa melatih as-shadiqina, jujur. Coba, satu amalan yang hanya berharap nilai dari Allah itu apa? Puasa ya. Puasa itu satu amalan yang hanya berharap kepada Allah. Kenapa? Karena tidak bisa dinilai manusia. Apa ada siapa yang tahu tanda-tandanya puasa? Tak hadiahi 200.000. 5.000. Apa tanda-tandanya puasa? Sing penting aku ora iso mematahkan jawaban 200.000. Iya, cuma seneng pak jawaban. Tandane wong poso. Luwe. Oh ning sawah ora dikirim ya luwe. Oh ora ngerwong luwe mesti kok poso. Wong ora mangan mergane panganan ya luwe. Ayo tandane apa? Sabari orang kita ngomong sabari orang nanti sabari dek. Sabari goib niat goib iman goib takwa goib
Kan pakai isu Suara dewan. kan. Rasanya kan. Wong cirine wong poso malah salat iki. Cirine wong poso lho nyaut to mikir sih. Ojo jawab sih. Ayo, coba. Apa cirine wong poso? Apa? Lemes. Mas. Kira-kira sing do turune rumah sakit do lemes. Kayak poso koloro. Oh, berarti orang lemes mesti poso malah iso loh. Ayo, apa? Ayo, sing ke kaku kae. Apa cirine wong poso? Kuwi ora ke kok nahan hawa nafsu. Kok sampean di nafsu apa ora rake? Tidak mati aja lambene ini garing. Ayo tit rasa mikir. Rasa mikir cirine wong poso ora enek cirine. Orang cirine maka muncul hadis qudsi amal-amal Bani Adam iki kanggo dhewe kejaba poso kanggo Allah aku dhewe kan bakal paling ganjar. Kenapa? Puasa tidak tampak, tidak terlihat. Ngantor meneh kan. Lah iya. Lah iya pertanyaan ana jawaban. Ya. Jadi salat bisa dibijina karo wong. Bisa. Salat bisa dibiji nek pakai ngene nyanyi mami suka ganti-ganti. Ganti-ganti ana sing tunggal penak ganti-ganti sedoyo kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Aku wis seneng Pak. Salate tarawih dan rampung. Sesuk nek ana imam bidane. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Galer kasar yen wis suwe. Cepet imam, sedilane imam bisa diwaca. Saged sedekah. Arep ngeri hadiah Quran. Kita kan? Kita maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang. Bisa dibiji kan? Zakat bisa dibiji kan? Korban bisa dibiji. Poso sing biji. Ketulusan hati hanya berharap kepada Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajju wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmat. Nah, yang menjadikan kesuksesan dan kemenangan hidup kita itu rahmat Allah. Bagaimana kita mendapat rahmat? Untuk kita ada wong tenanan kan? Coba. Apa kita orang yang sungguh-sungguh? Belum tentu. Masing-masing hati yang mengarahkan saya sekolah karena Allah, saya belajar karena Allah, saya bersahabat karena Allah, sehingga kebaikan yang hilang. Coba. Adik-adik mohon maaf, saya bukan menampakkan rahmat Allah, bukan menampak saya punya rahmat, apa yang diberi rahmat kan? Mohon maaf ya. Kalau kan biasanya kapalan, mungkin murid 460. Saya jadi kepala madrasah 2010. Muridnya 68. Kemudian jadi 335, saya mundur. Waktu itu, saya pernah ceritakan. Jadi, saya berangkat sekolah bawa sepur kelinci. Bahwa murid jumlahnya 25 sampai 40 gratis bersambanya. Allah beri hadiah apa? Haji gratis.
Mohon maaf adik-adik, saya di rumah punya ternak domba, kambing, ya kurang lebih masih 100 berapa ya. Orang belajar ke tempat saya gratis, tidak bayar. Saya dapat hadiah apa? Umroh gratis dari Bupati Sukoharjo Pak Wardoyo. 2019 berangkat umroh lagi. Dari mana? Dari Biro Zamzam, suruh mendampingi jamaah, tidak banyak. Saya masih disangoni 1 juta. Ambil S2 gratis. Bagaimana kisahnya? Ada orang pengen beli tanah, saya carikan tanah, dia transaksi dengan sendirinya, sepakan bayar-bayar dewi, selesai transaksi, ada 2 tempat yang bebas, ono amplop moro. Jumlahnya berapa? 18 juta. Tak bayarkan untuk menyelesaikan S2. Beberapa tahun yang lalu saya beli mobil gratis. Beli kok gratis? Ya. 4 bulan sebelum beli, saya beli tanah, nulung uang kena bank, tak beli 130 juta. Malam pengajian pembangunan masjid, saya motivasi jamaah dan membantu niki 500 di bapak ibu kula, niki 200 di pulau dewi, 700 terus pengajian redet. Besok pagi jam 7 saya telepon, Pak ada di mana? Saya ada di madrasah. Ada apa mas? Mau ketemu? Oh iya silakan ketemu nanti jam 8. Jam 8 datang. Kata apa mas? Anu dia Pak, panen pulau tumbas. Tanah yang 130 juta 4 bulan yang 4 bulan waktu itu saya beli dibayar 200 juta. Malam batu 700.000, pagi ditukar Allah 70 juta. Cinta sungguh. Maka adik-adik rugilah kita kalau ada petunjuk masih hati sahabatnya yang diikuti. Coba. Ada kebanyakan manusia bal yuridul insan lihat surah kecenderungan manusia itu lebih cenderung berbelok daripada lurus, betul tidak? Jangan ngakusi kalau jujur cenderung bis. Ya. Sabar kalau nesu cenderung di. Iya. Kalau Allah perintahkan sabar, mesti apa itu gampang. Kalau Allah perintahkan jujur, mesti gawene ngakusi. Mohon maaf, enak latihan ngakusi. Udah ada kan? Nah, awak dhewe ora tau latihan ngakusi, ini wis pinter-pinter ngakusi. Kenapa? Kecenderungan berbelok. Yang ketiga apa perintah puasa ini? Yang ketiga wal qanitin. Orang yang akan masuk surga tadi as-sabiruna was-sabiruna qanitin wal mumtikina lomo wal mustakbirina fil ashar, senang jaluk ngaku rohku. Kembali pada persoalan adik-adik yang merubah kita hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini adalah kekuatan kemauan untuk menjadi orang baik. 1. Kuatkan keyakinan kepada Allah. 2. Berakhlaklah yang baik. Yang ketiga, kesungguhan menuntut ilmu. Sehingga kudune awake dhewe saya dhuwur sekolah semakin jelas daya pikirnya, jalan pikirnya. Kalau cerita kayak tangga tes kayak kelas berapa? Sampai kelas berapa? Kelas berapa itu berarti? Kelas berapa? Kelas berapa? Ini ilmu mukot. Tujuan untuk dipacaran. Nah, jagungan kalau kelas 9 nulis kakek 2 tahun. Iya kan?
Kan mulai berfoto paling cerita munggo udah empret, gitu kan? Paling mulai melengkungi. Jadi jalannya belum begitu panjang. Padahal hidup itu penuh liku. Nabi itu kan menggambarkan luar biasa. Kenapa? Hidup itu penuh liku. Jangan masalah hidup ditambah dengan masalah yang kita munculkan sendiri. Jadi hati-hati. Kalau pendampingnya hebat, sukses itu kan bangun kemampuan. Satu, akidahnya harus kuat. Mintalah kepada Allah. Mumpung ini masih kira-kira masalah persaingan ke depan semakin ketat enggak? Kehidupan semakin sulit enggak? Semakin sulit, semua pengen layak hidup, sedangkan kemampuan belum tentu seimbang dengan keinginan. Maka banyak orang frustasi. Hari ini saja saya kasih healing ini apa itu? Coba nanti dicari di Google atau kamus healing. Healing itu kalau tidak salah artinya pengobatan bagi orang yang gangguan jiwa. Kalau tidak salah loh ya, betul. Coba Pak Budi cari di Google. Yang sampai yang healing berarti main betul-betul stres. Depresi, baru pres, depresi mau akibat situasi, akhirnya dibangun baik. Nah, yang keempat ini etos kerja yang tinggi. Ada tidak di antara adik-adik ini yang sudah punya kritis usaha? Orang tahu itu fitrah dong. Fitrah itu kemarin sudah cukup kuota ya. Anak ini kan berobat oke sidik butuh HP di sidik kuota. Tawarai usaha ya. Ini yang takutnya orang bahagia hati. Nah, ini satu lembar itu dalam waktu 9 bulan bisa menjadi 2 juta. Bagaimana? Tukar nombor berpikir. Itu loh 5 dino ngendok 15 dino ngendok 15 selikur dino netes kalau 10 dino paling 10 kali kira-kira kan sakit 5, 15 selikur kalau 10 berapa jumlahnya? 5, 15 selikur kalau 10 hitung kilo siji gimana betul kan? Kalau mau gitu orang lain gitu ya mungkin menurut mohon maaf saya matematika agak pintar kan garap soal 100 insya Allah bener kabeh selama orang dikoreksi jadi salah yang dikoreksi juga coba iya bicara ya latihan logika ekonomi 1.000 untuk ini babon untuk loro 15 dino nggak 15 selikur dino kan atas masa mengarap selikur dino atas 30 dino kalinya 10.000 10.000 anaknya 40 anak 10 10 itu berapa 200.000 diberikan induk lagi dapat 4 sehingga 71 hari sudah punya induk berapa? 6, 2 yang awal, 4 yang modifikasi. Paham? Caranya itu. Sehingga kemandirian sesok sekolah bayar, DP sesok sekolah itu guru, DP ojo mengadakan tangan, meminta-minta melalui lagu ku ketuk jam piro. Baru itu paham ya? Maka semangat kerja ada pulang jam berapa? Nah, tiap hari itu kalau tidak Ramadan jam 1 habis jam 1 sampai rumah jam 2 ya jam 2 sampai maghrib nongkrong. Nah,
Kenapa pertumbuhan ekonomi kita lemah? Karena Bapak Ibu sebagai kepala keluarga menanggung beban anak-anak yang seharusnya sudah mampu produktif tapi tidak produksi, sehingga angka ketergantungan terlalu tinggi. Bapak jadi tukang, anak itu bisa motor apa-apa, iki dijare ngomong kapan ada peningkatan taraf hidup. Bisa mikir dulu. Saya punya anak yang SMP, memang tidak berapa. Saya kan punya bengkel sapi. Alhamdulillah, ya, sudah boleh melakukan Idul Fitri ini. Harap ngisi buka bersama. Jadi sapi, mikro, ada sebagian dia tangani sendiri. SMP kelas 1. Dia kelas 6, 5, 6 ini punya kambing nabi bapak. Dari kecil besar ditukarnya dengan bapak abang loro saat ini sudah mana daging. Kita biasa ngelatih seperti itu. Saya dulu sekolah boleh bayaran diri. Ambil S1, pulaan roti, gawe bekasi. Pulang kuliah, pulang roti, habis itu 12 ngisi pengajian, pulang sampai rumah rutin tiap hari, sampai di rumah jam 8 malam, 8.30. Orangnya labu, putih lombok putih kulit disambel, bawang kan dicor minyak gulai. Tahun 91 sampai turun lain. Ya mari. Dari Quran itu membangun satu kekuatan, satu akidahnya kuat. Bacakan dari kesimpulan dah. 2 akhlaknya baik. 3 ilmunya bisa memberikan makna. Tak sekolah kamera kodoh kan rugi. Masa sekolah kamera ya kodoh akan tunggal uduh. Ngerti etika kan lucu. Berarti mau sekedar formalitas, bawa buku, tas ke sini buku, yang orang tidak pintar berkokoyo keledai atau ditumpangi, kita orang diwocok. Ya, yang keempat membangun etos kerja, bukan semangat kerja, etos kerja. Ini saya sampaikan pada penjenengan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang sukses, berkualitas, tahan uji. Paham ya? Saya kira ini yang saya sampaikan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati ditambah ilmu dan ditambahkan. Dijadikan orang-orang yang soleh-soleh, orang yang bisa berbakti pada orang tua. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wal mu'minina innaka sami'un qarib wa innaka Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana innana amanna wa inna Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.